Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu kolon ascendens, yaitu terletak di kanan rongga perut. Selanjutnya ada kolon transversum, yaitu melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Setelah itu ada kolon descendens yang terletak di kiri rongga perut, serta juga ada kolon sigmoid yang mana terletak di bagian yang berhubung dengan rektum. Fungsi utama kolon adalah absorpsi air dan elektrolit kimus untuk membentuk feses yang padat dan penimbunan bahan feses sampai dapat dikeluarkan. Setengah bagian proksimal kolon ditunjukkan pada gambar berikut, terutama berhubungan dengan absorpsi, dan setengah bagian distal berhubungan dengan penyimpanan. Oleh karena tidak diperlukan pergerakan kuat dari dinding kolon untuk fungsi-fungsi ini, maka pergerakan kolon secara normal lambat. Meskipun lambat, pergerakannya masih mempunyai karakteristik yang serupa dengan pergerakan usus halus, dan sekali lagi dapat dibagi menjadi gerakan mencampur dan gerakan mendorong. Macam-macam gerakan kolon terdiri dari 3 gerakan, yaitu yang pertama gerakan mencampur atau haustrasi, yang kedua gerakan masak atau mendorong, yang ketiga defekasi. Gerakan haustrasi melalui cara yang sama dengan terjadinya gerakan segmentasi dalam usus halus, kontriksi sirkular yang bisa terjadi di dalam usus besar. Pada setiap konstruksi ini, kira-kira 2,5 cm sirkular akan dikontraksi. Kadang ini bertandingan kolon sampai kadang bersumbat. Pada saat yang sama, atau longitudinal kolon yang terbentuk menjadi 3 pita longitudinal yang disebut tiny coil akan dikontraksi. Kontraksi gabungan dari pita sirkular dan longitudinal menyebabkan bagian usus besar yang tidak terangsang menonjol keluar dan memberikan bentuk serupa nada yang disebut haustrasi. Gerakan mendorong dorongan di dalam segmen dan kolon besar yang menghasilkan kontraksi yang lambat tapi berlangsung konsisten, yang membutuhkan waktu 8 sampai 15 jam untuk menggerakkan virus bayi untuk mewujudkan model kolon. Sementara kolonnya sendiri menjadi tekstur yang karakteristik lambat sangat padat dan halus dan fluid. Meskipun sampai fluid, gerakan maksa dapat menembus satu kali para mendorong seperti gerakan membeli dengan satu detik. Gerakan ini biasanya hanya terjadi 1 sampai 3 kali setiap hari pada organisme orang, terutama untuk kira-kira 15 menit selama bulan pertama setelah kemudian keempat. Defekasi. Pada sebagian besar waktu, rektum tidak berisi feses. Hal ini sebagian adalah akibat dari kenyataan bahwa terdapat sfinkter fungsional yang lemah sekitar 20 cm dari anus pada perbatasan antara kolon sigmoid dan rektum. Di sini terdapat juga sebuah sudut tajam yang menambah resistensi terhadap pengisian rektum. Bila gerakan massa mendorong feses masuk ke dalam rektum, segera timbul keinginan untuk defekasi, termasuk refleks kontraksi rektum dan refleks sfinkter anus. Refleks otonom. Refleks otonom merupakan salah satu bagian sistem saraf yang bergerak secara tidak sadar atau involunter. Refleks otonom terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sistem saraf simpatis, yaitu bertindak untuk reaksi fight or flight dari tubuh, yaitu mempercepat detak jantung, memperlebar saluran bronkial, menurunkan motilitas usus besar, menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan peristaltik di esofagus. Kemudian yang kedua ada sistem saraf parasimpatis yang mana bertindak untuk reaksi resting atau relaksasi dari tubuh, yaitu contohnya ada produksi saliva, produksi air mata, melambatkan detak jantung, serta ada menaikkan motilitas usus besar.